Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab At-Ta'arufu lil Mubtadi'ina fi Suluki Tasawuf. Ta'aruf itu artinya perkenalan, lil Mubtadi'ina bagi santri, bagi pemula ya. Untuk pemula fi Suluki Tasawuf dalam menempuh atau mempelajari ilmu tasawuf. Kitab ini ditulis oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Insyaallah kitab ini saya akan bacakan pelan-pelan. Ada 2 safha, yaitu halamannya sampai 54 halaman. Kemudian percetakan Maktabah Nahdlatul Ulum Banten. Pelan-pelan dari muqaddimah dulu. Baik, sebelum dimulai kita hadratkan dulu penulisnya, guru-guru kita, kedua orang tua kita untuk semuanya, dan pendiri Nahdlatul Ulama, wabil khusus buat kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung kita bacakan kitabnya. Ini kitabnya teman-teman bisa nanti kalian download ya, kitabnya At-Ta'aruf, biar kita ngaji bareng-bareng bersama-sama. Kita bedah kitab Kiai Imaduddin mengenai tentang tasawuf. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini ajmain. Amin. Muqaddimatun, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin, amma ba'du. Ini baru muqaddimah ya teman-teman. Kata beliau, kata Kiai Imaduddin, fayaqulu al-faqiru, ada fa karena tadi amma ba'du pasti ada fa. Dalam alfiyah dikatakan amma kamah mayakum min syai'in wa falitil wiha wujuban ulifa. Fayaqulu al-faqiru Imaduddin al-Cempaki al-Bantani, maka berkata al-faqir yang hina, yaitu Imaduddin al-Cempaka al-Bantani, Kiai Imaduddin Cempaka al-Bantani. Kresek ya, Tangerang Kresek. Cempaka al-Bantani di itu Cempaka al-Bantani. Hadza kitabun yastamilu ala ma yahtaju ilaihi ar-raghibuna fil ilmi tasawuf. Hadza kitabun, ini sebuah kitab, yastamilu yang mencakup ala ma yahtaju ilaihi ar-raghibuna, atas apa-apa yang dibutuhkan kepada orang yang cinta fil ilmi tasawuf, di dalam ilmu tasawuf. Kitab ini mencakup tentang orang yang cinta, orang yang rindu, orang yang ingin belajar ilmu tasawuf, maka pelajarlah kitab ini pemula, untuk awal, untuk dasar. Karena ilmu tasawuf itu sangat penting ya kan. Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad zandaqa, atau wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad fasaqa. Jadi kedua-duanya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi barang siapa yang bertasawuf tapi barang siapa yang berfikih tapi enggak bertasawuf, ya kan dia bisa dicap jindik ya, atau dia berfikih tapi tak bertasawuf bisa dicap fasik gitu kan. Barang siapa yang mengumpulkan keduanya, kata Imam Malik, maka dia telah tahaqqaqa, telah nyata, telah bagus, telah baik. Nah, kata Kiai Imaduddin, ini kitab mencakup tentang apa yang dibutuhkan kepada orang yang cinta untuk mendalami tasawuf, apalagi di era modern ini ya teman-teman. Tasawuf itu sangat perlu sekali. Bagaimana seorang pedagang ketika dia belajar ilmu tasawuf tidak mengurangi dagangannya, takarannya, literannya, gramnya, kiloatnya, dan lain-lain. Bagaimana seorang pejabat ketika dia memiliki ilmu tasawuf dia tidak korupsi. Bagaimana seorang pelajar, seorang santri ketika dia mempelajari ilmu tasawuf tidak bohong, tidak dusta, tidak ria, tidak ujub. Bagaimana seorang kiai, seorang gus, seorang habaib ketika dia memiliki ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf supaya tidak mengaku-ngaku, membanggakan dirinya, membanggakan leluhurnya, membanggakan nasabnya, membanggakan hartanya. Nah, di sini semua direm oleh ilmu tasawuf. Nah, walaisali, kita lanjutkan, walaisali fi masa tara syai'un illa mujarradatan naqli min kutubil muallifina al-amilina bi ulumihim. Dan tak sedikit pun, walaisa, dan tidak ada li bagiku, tidak ada sedikit pun bagiku, fi masa tara syai'un, sesuatu yang terkonsep ya, sesuatu yang telah terkonsep kitab ini, maksudnya illa mujarradatan naqli, kecuali sekedar menukil min kutubil muallifina, dari kitab-kitab para muallif, pengarang kabeh, al-amilina,
amal biulumihim dengan ilmu-ilmu mereka, yaitu mu'allifin amilin. Jadi kata Kiai Imaduddin, kitab ini terkonsep dari tidak sedikit pun kitab ini hampir semuanya kitab ini menukil dari kitab-kitab para mu'alif ilmu tasawuf dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kitab ini referensinya banyak sekali dari kitab-kitab para ulama tasawuf, dan beliau mengambil intisari dari ulama-ulama tasawuf, kitab-kitab ulama tasawuf. Summa la yakhfa min kulli syai'in aibun la sima ma ba'da min sabbin lam yablugh salatina sanatan misli. Kemudian tidak tersembunyi, tidak bisa disembunyikan, kata beliau, bisa dimajhul la yukhfa min kulli syai'in, dari setiap sesuatu aibun, ada aibnya. Sesuatu itu tidak akan bisa disembunyikan, karena sesuatu itu pasti ada aib, ada celah lah untuk salah gitu. Lasima ma ba'da min sabin, apalagi sesuatu itu yang nampak min sabin dari seorang pemuda, yaitu Kiai Imad, kata beliau, lam yablugh salasina sanatan, yang mana pemuda itu, yaitu Kiai Imad sendiri, tidak sampai umurnya mencapai 30, ya misli sepertiku. Jadi kitab ini sudah terkonsep, sudah ditulis oleh beliau sebelum umur 30 tahun. Jadi kitab At-Ta'aruf lil Mubtadi'in fi Suluki Tasawuf ini ditulis sama Kiai Imad lam yablugh salatina sanatan misli, yaitu tidak mencapai umur 30 tahun beliau sudah menukil atau menulis kitab At-Ta'aruf ini, teman-teman. Falidzalika bin syirahi sadri wa safhati qalbi arju minkum ma'asyiral masyayikh al-idham wal ikhwanil al-kiram in wajadtum fihi aiban naqsan min harfin aw kalimatin aw qadran min tarkibi mufidin aw zaygun an fahmi sahihin an tuslihu ilaihi badad jadi ta'ammulin wastifragi fikrin. Fabidzalika, maka karena itu, karena kitab ini mungkin ya ada cacat atau ada celah, apalagi ditulis sama seorang pemuda yang umurnya belum mencapai 30 tahun, yaitu Kiai Imad. Fabidzalika, maka karena itu, bin syirahi sadri, dengan lapangnya dadaku, wasaf hati kolbi, dan jembernya hatiku, arju, saya berharap, minkum, dari kalian, wahai teman-teman, wahai guru-guruku, ma'asyiral masyayikh, guru-guruku, al-idhami, yang mulia, wal ikhwanil kiram, dan saudara-saudara yang mulia, yang agung, ya guru-guru yang agung, saudara-saudara yang mulia, in wajadatum fih, jika kalian menemukan fihi, pada kitab ini, naqson, yaitu kurang, min harfin, dari hurufnya, au kalimatin, atau kalimatnya, au kadron, atau kacau. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kekurangan dalam kitab ini dari segi hurufnya, dari segi kalimatnya, au kadaron, atau kacau, min tarkibi mufidin, dari susunan sistematis nahu dan sorabnya, grammarnya, au zaigon, atau menyimpang, an fahmin sahihin, dari pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Jika ditemukan itu semua, antuslihu ilaih, kalian harus benarkan, kata Kiai Imad, ba'da jadi ta'amulin, sesudah menemukan, sesudah sungguh-sungguh berangan-angan, ya, sesudah bersungguh-sungguh meneliti, fastifragi fikrin, dan memfokuskan pikiran dalam kitab ini, gitu. Jadi Kiai Imad minta tolong sekali sama kita, sama semua yang baca nih, jika kitab ini ada yang rusak, ada yang susunannya yang nggak pas, dari hurufnya, dari kalimatnya, dari tarkibnya, dari i'rabnya, maka kita suruh membenarkan isi kitab ini. Tadi kan kata beliau bin syirahi sadri, ya kan, wasafatul qalbi, ikhlas lah kalau misalnya dibenarkan, dibetulkan. Wallaha as'alu ayyang fa'abihli wali jami'i man itola'a bihi fid daril akdar. Wallaha, dan kepada Allah, as'alu, saya meminta, ayyan fa'abihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kitab ini, li, dan kepadaku, wali jami'i man itola'a, dan manfaat juga bagi seluruh orang yang mutola'ah, yang melihat kitab ini, fid daril akdar, di daerah kotor, yaitu dunia, ya, akdar itu kotor, ya, wal agyar, dan daerah tertipu, kebelituk, tertipu, dan daerah yang menipu, yaitu dunia juga. Wa fi darin la yanfa'u fihi malun, dan dalam daerah juga yang mana harta itu, malun, tidak bisa memberikan manfaat, wala banunun, dan seorang anak pun tidak bisa memberikan manfaat di daerah tersebut, yaitu dunia. Wa an yarzuqani at-taufiqa, yang bukan akhirat ya. Kalau yang akdar, agyar, itu dunia. Wa fi darin la yanfa'u fihi malun wala banun, dan di daerah yang tidak ada manfaat fihi, pada
daerah tersebut malun yaitu harta, wala banun dan anak-anak. Jadi itu semua nanti nggak ada manfaatnya gitu. Jika emang anak itu tidak mendoakan, harta itu tidak bisa disalurkan dengan yang baik seperti itu. Wa an yarzuqani at-taufiqa, dan semoga Allah memberikan rizki kepadaku, at-taufiqa sebuah taufik ya. Wal inayah dan pertolongan, wal inayata dan pertolongan ala tatmimi hadzal kitabi, atas menyempurnakan kitab ini. Li'annahu la haula wala quwata, karena sesungguhnya kelakuan la haula tidak ada daya, kata Kiai Imad, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan Allah yang maha agung. Wa an yuhsina niyati, dan semoga Allah membaguskan niatku, fi kitabati hadzal kitab, dalam tulisan kitab ini. Semoga Allah membaguskan niatku atas tulisan kitab ini, hatta yakuna khalisan mukhlisan, sehingga kitab ini menjadi bersih, ikhlas gitu kan, tanpa adanya iming-iming yang lain, intervensi lain-lain. Diwajihil karim, karena Allah yang mulia. Niat kitab ini karena Allah yang mulia semata, kata beliau. Li'annahu qad warada adin nabi hadisun, karena sesungguhnya kelakuan telah datang, telah terwirid ya, telah datang adin nabi dari kanjeng Nabi Muhammad, hadisun suatu hadis, rawahu imam al-muhaddisaini al-Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan kepada hadis dua imam hadis. Yang pertama al-Imam Bukhari, yang kedua al-Imam Muslim, an Abi Hafsi Umar ibn al-Khattab, dari Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qol, sami'tu, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Nabi Muhammad bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah ini mungkin berkaitan tentang tadi itu ya, yang kata kalimat wa an yuhsina niyati, dan semoga Allah membaguskan niatku pada kitab ini, nulis kitab ini kan, liwajhil karim. Lalu dicantumkanlah hadis tentang niat gitu. Innamal a'malu binniyat, perbuatan itu harus dengan niat. Wa innamal likumri'in manawa, dan setiap sesuatu perkara itu harus dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya hanya untuk Allah, ikhlas untuk Allah, niat untuk Allah, wa rasulihi dan rasul Allah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya hanya untuk Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatajawwajuha wa fi riwayatin yunkihuha, dan barang siapa yang hijrahnya hanya untuk dunia, maka dunia itu akan ia capai, atau seorang perempuan yang untuk dia nikahinya, dalam satu riwayat yunkihuha, untuk dia nikahinya, untuk dia kawinkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, niatnya, tujuannya kepada sesuatu yang telah dia hijrahi, tergantung niatnya. Jadi kata Kiai Imad tadi saya ulang lagi, wa ayyuhsina niyati fi kitabati hadzal kitab, itu kan hatta yakuna khalisan mukhlisan liwajhil karim. Niatnya cuma itu doang. Jadi berarti wa rasuli hijratuhu ilallahi wa rasuli wal ilmi ya, untuk ilmu juga kan. Ya untuk Allah dan rasulnya pastinya. Kita lanjutkan. Qala asy-Syaikh Ahmad ibnu Hijaji al-Fusni, berkata Syekh Ahmad ibnu Hijaji al-Fusni atau al-Fasni, aniyatu rasul a'mali kulliha, niat itu niat itu pondasi atau pokok seluruh amal, kulliha seluruhnya. Jadi niat itu seluruhnya pokok amal ya, karena niat itu sentral teman-teman. Wahia al-asas, dan niat itu adalah asas, pondasi. Wa alal asasi qawaidul bunyan, dan di atas pondasi itu ada kaidah-kaidah yang tersusun bangunan-bangunannya. Faman fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufik, kata Kiai Imad yang mengutip dari Syekh Ahmad ibnu Hijaji, barang siapa yang membuka, terfutuh gitu, ala nafsihi terhadap dirinya, baba hasanatin satu pintu kebaikan. Jadi barang siapa yang melakukan satu kebaikan, terbuka hatinya melakukan satu kebaikan, misalnya nolong orang, membuang benda yang tajam dari jalan ya kan, fatahallahu alaihi, maka Allah akan membuka alaihi kepadanya sab'ina 70 baban pintu ila taufik, menuju taufik. Maka yang tadi kita melakukan satu kebaikan, dibukalah 70 pintu taufik agar dia dapat masuk gitu. Wa man fataha ala nafsihi baba sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila khudlan, dan barang siapa, ini kebalikan karena niatnya kan, dan barang siapa yang futuh terbuka ala nafsihi atas dirinya baba sayyi'atin
pintu kejelekan, satu pintu kejelekan, fatahallahu alaihi nasab'ina baban, maka Allah akan membuka atasnya 70 pintu ilal khudlani, mari kehinaan. Di barang siapa yang niatnya ingin mencuri, korupsi, nyolong dan lain-lainnya, melakukan satu kejelekan, maka Allah akan membukanya 70 pintu untuk kehinaan. Sama kayak tadi ya. Fababul hasanati min husni niat, maka pintu kebaikan itu dari bagusnya niat. Maka satu pintu kebaikan itu bagus dari niatnya. Wababus sayyi'at min su'in niyah, dan satu pintu kejelekan itu dari jeleknya niat. Jadi ya dihitung niatnya juga. Ada satu hadis Nabi yang keren ya. Niat tuh niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada mengerjakannya. Baru niat aja itu ya. Apalagi dikerjakan. Kita lanjutkan. Lalu kata Kiai Imad, summa malu ma'asyiral ikhwan, kemudian ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, annahu qad bada fi hadzal zaman, sesungguhnya kelakuan qad bada telah nampak fi hadzal zaman, pada zaman ini, fitanun azimatun, fitnah-fitnah yang besar. Dikata Kiai Imad, zaman ini, zaman sekarang, yang mana zaman ini, zaman Kiai Imad pada saat belum berumur 30 tahun menulis kitab ini ya. Ya sekarang juga lah masuklah kategorinya. Zaman ini zaman fatanun azimah, fitnah-fitnah yang besar. Yata'assalu ahadun ayyastaniba anha illa man sya'allahu ta'ala wastafa ilaih. Yaitu sulit seseorang itu, di zaman fitnah itu sulit seseorang itu untuk ayyastaniba, untuk menjauhi anha, dari zaman fitnah itu, fitnah yang besar itu, illa man sya'allah, kecuali seseorang yang dikehendaki Allah Ta'ala, wastafa ilaih, dan Allah memilihnya. Jadi zaman yang sulit kata Kiai Imad. Zaman sekarang nih banyak orang yang sulit sekali menjauhi fitnah-fitnah tersebut, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan Allah memilih orang tersebut. Wa annahu qad 'adatil jahiliyatu fi zamanina. Dan sesungguhnya kelakuan telah menjadi kebiasaan, telah terjadi adat, tradisi al-jahiliyatu, kebodohan, fi zamanina, pada zaman kita. Ini kata Kiai Imad, zaman sekarang itu yaitu zaman yang mana kebodohan itu telah nampak dan telah menjadi tradisi ya, kebodohan intelektual, kebodohan segala-galanya lah. Hada, ini, bi ismin akhar, dengan nama lain, au suratin ukhra, atau dalam bentuk lain. Jadi kebodohan itu dikatakan dengan nama lain atau dalam gambaran yang lain. Itu nampak banget. Nah, di sini lagi beliau memetaforakan seperti al-karimu fihi man lahu malun wajahun walau jahilan fasiqan. Al-karimu, orang yang mulia itu, fihi, pada zaman fitnah, pada zaman bodoh ya. Yaitu man, seseorang, malahu, baginya, malun, ia memiliki harta, wajahun, dan pangkat. Orang mulia itu adalah, kata Kiai Imad, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki jabatan, pangkat, walau jahilan fasiqan, sekalipun dia bodoh dan fasik. Orang yang fasik, bodoh, dia memiliki harta, memiliki pangkat, jadi mulia zaman sekarang itu, kata Kiai Imad. Gampang kan? Nah, sedangkan wal alimu al amilu as-salihu al warau fihi karajulin gharibin fi dari gharibah. Sedangkan orang yang berilmu, orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang soleh, yang waro, ya kan, itu seperti seorang laki-laki pada zaman ini, seperti seorang laki-laki yang asing, fidaril ghoriba, pada tempat atau daerah yang asing. Sedangkan orang yang soleh menjadi asing. Ketika kita menasehati kemaksiatan, ya kan, ketika menasehati kerusakan, apa sih gitu, kamu nasihat saya, kamu ini siapa gitu, apa sih nasihat itu, nah, malah menjadi asing gitu. Azaniyatu wazani fihi kal urusya, ini wanita tukang zina, laki-laki tukang zina, fihi, pada zaman ini, kalau urusya, ini seperti dua pengantin, yukromani, yang mana mereka dimuliakan ya. Laki-laki yang zina itu sekarang seperti dua pengantin, yang mana ketika mereka melakukan itu, melakukan kebodohan itu ya kan, melakukan fitnah tersebut, mereka dimuliakan. Bukan itu saja, bukan dimuliakan, wayubahani, dan mereka merasa bangga dengan perbuatan dosanya, wala yastahyani, dan mereka nggak malu gitu kan. Wa wulida azina, dan dilahirkanlah anak zina, yuladu kullu yaumin, dilahirkannya setiap hari. Setiap hari pasti ada yang namanya anak zina, kata Kiai Imad. Oke, itu titik ya, titik. Oke. Itu zaman yang penuh kebodohan,
zaman yang penuh fitnah yang besar ya zaman sekarang gitu kan. Al ulama fihi ka'awamihim, ulamanya pada zaman ini kata kayak Imat ka'awamihim seperti awamnya mereka. Jadi ulama itu sama 11 12 gitu, nggak jauh beda. Yang mana ulamanya yuhibbuna dunya, mereka mencintai dunia, wa yatlubunaha, dan mereka mencari dunia, qatala bisabi, seperti mencarinya seorang bayi ya, anak kecil, bayi ya, balita, sadai ummihi, kepada dua pentil atau dua air susu ibunya. Jadi ulamanya mencintai dunia, ulamanya hedon, ulamanya ingin dipuja-puja, ingin dipanggil kiai saja gitu kan, ingin dipanggil gus saja, ingin dipanggil habaib, ingin dihormati juga, ingin dipanggil syekh dan lain-lainnya. Padahal mereka mencintai dunia, bahkan mencari dunia, seperti seorang anak kecil yang mencari air susu ibunya ya kan. Kalau nggak dapat kan nangis terus-terusan tuh ulama tuh, seperti itu metaforanya. Katola bisa bi, kalau salah ada bayi nggak nemu maaf air susu seorang ibu, maka itu kan nangis kan. Begitu juga ulamanya pada saat ini, kata Kiai Himad. Bukan sampai situ saja, itu baru koma. Wayaj jedahimu nabiha, dan mereka berdesak-desakan gitu dengan dunia, wa yastabiquna biha, dan mereka terus berlomba-lomba siapa cepat dia dapat biha dengan dunia, ma'jironihim, serta tetangga-tetangga mereka. Bahkan berlombanya itu bersama tetangga-tetangganya, ulamanya loh. Ulamanya yang mana dia seharusnya membimbing umat, tapi dia berlomba dengan umat. Perlombanya mencari kekayaan, mencari popularitas, mencari pangkat, ya kan. Pokoknya enggak, akhiratnya itu zero lah. Ini akhiratnya itu zero, nol. Ya, membangun rumahnya sangat besar sedangkan tetangganya ada yang miskin, haji tiap kali sedangkan tetangga di sebelahnya masih kelaparan, miliki mobil mewah banyak, Ferrari atau dan lain-lainnya, sedangkan tetangga sebelahnya pun masih busung lapar, kelaparan, nggak makan dan lain-lainnya. Nah, ini ulamanya seperti mereka 11 12 gitu. Kama tasbiku al khairu filmi danil ladzi la nihayata lahu. Ini metafora kayak iman iklan. Seperti halnya seorang kuda filmi dan pada arena, kuda berlari pada arena ya kan, filmi dan pada arena alladzi la nihayata lahu, yang tidak ada titik temunya, yang nggak ada ujungnya, terus aja lari kejar dunia ini. Itu ulamanya. Nggak sampai situ saja, ulamanya tuh wayafrahuna, dan mereka bahagia idza du'iya ahaduhum bi ismil alim, apabila digelari, dipanggil ahaduhum, salah satu mereka, bi ismil alim, dengan nama orang alim, al-mukarram, al-muhtaram, al-syekh, al-alim, itu kan senang kalau dipanggil, panggilnya alim. Kalau nggak ada nama hajinya itu dia marah-marah, itu harus pakai haji weh. Kalau nggak ada nama kiainya gitu kan, kalau nggak ada nama habibnya, nama tuh bagusnya, dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Harus pokoknya dipanggil itu, di undangan itu harus ditulis tertera itu kiai, haji, al-alim gitu. Kalau nggak ada marah-marah. Tapi kalau ada, dia harus ada, dan dia senang dipanggil itu padahal ilmunya tidak mumpuni. Semalam yatakhallaq bi akhlaqil ulama. Kemudian tapi ketika dia senang dipanggil ulama, ternyata akhlaknya itu tidak mencerminkan akhlak ulama. Tidak mencerminkan akhlak ulama. Kan ulama itulah ya warasatul anbiya ya. Seharusnya ulama itu seperti pewaris para nabi, mengikuti jejak-jejak nabi, mengikuti jejak para nabi. Tapi ulamanya di sini kata Kiai Imad seperti kosong, nggak memiliki akhlak. Malah dia ngompor-ngompori untuk perang, malah dia ngompor-ngompori untuk mendiskriminasi umat, malah dia ngompor-ngompori menipu umat dengan ayat-ayat Quran, menipu umat dengan hadis-hadis Nabi. Akhlaknya nol besar. Nggak sampai situ saja kata Kiai Imad. Warubbama yabi'u ahaduhum bi ulumihi wa dinihi thamanan qalila ma'adullah. Dan terkadang juga dia menjual, salah satu di antara mereka para ulama itu, biulumihi, dengan ilmu-ilmunya yang dia punya, skillnya gitu kan, wadinihi, dan agamanya, menjual samanan qalilan, menjual ilmunya, agamanya dengan harga yang sedikit, receh banget ya. Ma'adullah kata Kiai Imad. Wa yataraddadu ilal umara ilailan wa naharan, dan ada lagi ulama yang seperti itu bolak-balik ke pemerintah lailan pada waktu malam, wa naharan, dan pada waktu siang. Selalu bolak-balik aja mendekati para pemerintah gitu, kata kayak deketin umaro, malam hari siang hari selalu berdekatan ingin mendapatkan cuan. Wa yajlisu amama baitil amiri yang tadiru, dan nggak sampai situ saja,
ulama tadi, salah satu di antara ulama tadi duduk di depan rumahnya pemerintah yang tadiruhu nunggu terus gitu kan. Wal amirun naimun, padahal pemerintahnya, presidennya, DPR-nya, MPR-nya naimun sedang tidur, tapi ulamanya rela nunggu depan pintu menunggu bangun sang MPR, sang DPR, sang presidennya. Untuk apa? Untuk cuan. Ini ulama su, kata Kiai Imad. Wa ma dzaka ila kalhimari yahmilu asfaran. Dan seperti itu, kecuali mereka itu seperti himar yang membawa muatan-muatan. Ya kan, di punggungnya membawa muatan, membawa beban. Walaysa ilmuhu illa haba'an mansuran, dan tidak ada ilmunya ulama tersebut, ya salah satu di antara ulama tersebut, kecuali hanya debu yang berterbaran. La yanfa'u lahum fadlan an ghairihim, enggak manfaat ilmunya lahum bagi mereka, fadlan lebih-lebih, an ghairihim lebih-lebih manfaatnya itu kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada anaknya. Enggak manfaat lebih-lebih kepada orang lain. Ulaika humul muktaruna bi ulumihim, mereka itu mereka al muktiruna, orang-orang yang tertipu bi ulumihim dengan ilmu mereka. Jadi ilmunya itu menipu mereka, teman-teman. Wa rubbama dzannu annahum indallahi bi makanin, dan terkadang mereka menyangka bahwasanya mereka itu indallahi, di sisi Allah itu sudah dekat, bi makanin, memiliki suatu tempat. Sebenarnya saya sudah memiliki tempat nih, kata ulama Sud tadi. Allah sudah menakdirkan saya di tempat ini. Wa annahum qad balagu minal ilmi muballighan atau muballighan la yu'adzibullahu mithlahu. Ya, sesungguhnya mereka telah sampai pada ilmu yang tinggi gitu. Kata ulama Sunni, saya itu di sisi Allah sudah memiliki satu tempat, makanya saya seperti ini. Kemudian dan dia menyangka juga ilmunya sudah mencapai derajat tinggi yang gak bakal disiksa sama Allah, mislahum, seperti mereka. Bal yaqbilu syafa'atahum fil khalqi, bahkan mereka menyangka Allah telah menerima syafaat mereka bil fil khalqi, pada makhluk. Bahkan mereka pun menyangka bisa memberikan syafaat kepada makhluk, kepada santrinya, kepada masyarakatnya. Wala yutalibuhum bidunubihim, dan Allah enggak nuntut mereka dengan sebab dosa mereka yang dilakukan mereka, ulama su, wa khotoyahum, dan kesalahan-kesalahan mereka. Ma'audzubillah. Ini terlalu pede ya, ulama yang terlalu pede banget. Padahal dia ulama su. Ngaku kiai, ngaku habib, ngaku ulama, ngaku ustadz, inginnya diustadkan, inginnya dikiaikan, inginnya dihabibkan, tapi akhlaknya jauh daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dikit lagi nih, ini keren nih. Fahasanun anandarija ila madaraja ilaihi salafuna asalihu min akhlaqihim asaliha wa manaqibihim al-mahmudati al-muntasirah. Fahasanun atau fahisnun boleh. Fahasanun, maka alangkah bagus, anandarija, kami mengikuti jalan, ila madaraja ilaihi salafuna, mengikuti jalan para ulama-ulama kami, para ulama-ulama salaf kami. Lebih baik kita mengikuti para ulama-ulama salaf kita, seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hambali. Kita mengikuti ulama-ulama kita, Imam Nawawi, Imam Romli, dan lain-lainnya. As-salihu, yang soleh, atau guru-guru kita yang soleh ya, min akhlaqihim, dari akhlak-akhlak mereka, as-salihati, yang soleh, wa manaqibihim, dan historis mereka, perjalanan mereka, al-mahmudati, yang terpuji, al-muntasirati, yang tershare, yang tersebar kemana-mana. Kita ikuti gitu. Fakitabi, kata Kiai Imad, maka kitabku hada ini, insya Allah, jika Allah berkersah, jika Allah menghendaki, yahmilu ala dalika, memuat isi kandungan itu semua. Ghairu anni adkuru awalan fusulan tastamilu ala mabahisil ilmi at-tasawuf. Kecuali anni, sesungguhnya aku, adkuru, menyebutkan, awalan, yang pertama, fusulan, pasal-pasal, tastamilu, yang mencakup, ala mabahisil ilmi tasawuf, atas pembahasan ilmu tasawuf. Jadi kitab ini awalnya ada pembahasan pasal-pasal yang mencakup tentang pembahasan tasawuf. Nanti kitab ini disebutkan. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bacakan lagi ya. Di sini dikatakan, kata beliau seperti itu, ada pembahasan tentang ilmu tasawuf, dari min haddihi, dari definisi tasawuf tersebut, wad'ihi, dan ruang lingkup tasawuf, wa tarikhihi, dan historis tasawuf. In aradtu illal islaha mastata'tu, jika saya berharap atas kitab ini, kecuali harapan saya itu ilal islaha, kecuali ada maslahat, mastata'tu, sesuatu yang saya sanggupi. Sesuatu yang saya sanggupi ini, ingin sekali kitab ini yang saya tulis, yang saya mampu, kecuali kitab ini ada maslahatnya lah untuk saya, untuk keluarga,
untuk orang lain. Ada maslahatnya, ada kebaikannya. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik saya kecuali hanya pertolongan Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang maha mulia dan yang maha agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan pembacaan kitab At-Ta'arufu lil Mubtadi'ina fi Suluk Tasawuf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka